Ini ada orang yang kepingin minta disegerakan azab untuk teman-teman, saya masih hidup dan Allah Subhanahu wa taala atau Allah sengewete tidak bisa menjamah saya. Ya, Itu semua pembohongan itu yang ditulis di Al-Quran. Itu omong kosong semua, teman. Untuk pembuktian kalau Tuhan itu ada. Nah, kalau kita ingin disegerakan azab untuk sekedar membuktikan kalau Tuhan itu ada, setelah kita diberi azab lalu meninggal, kapan kita bisa bertobatnya? Jangan sekali-sekali meminta hal yang demikian, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita memang terbukti diberi Tuhan azab, apa yang harus kita lakukan? Dan untuk apa kita membuktikan hal tersebut? Dan belum tentu Tuhan itu akan mendengar langsung perkataan kita. Bisa jadi diulur besok, lusa, dan di akhir hidup nantinya. Dan perlu kita ketahui, azab sesungguhnya yaitu ketika kita dijauhkan beribadah, ketika kita lupa beribadah. Itu adalah azab sebenarnya, bukan dengan konteks nafsu. Jangan kita memikir kalau kita dicukupkan kehidupan kita di dunia ini, itu bukan azab, belum tentu. Mungkin dengan harta benda kita saat ini adalah azab sesungguhnya. Azab kita terjauh dari perbuatan yang Allah ridhoi. Karena sibuk memikir harta kita sehingga kita lupa dengan ibadah. Sibuk dengan karir kita sehingga kita terjauh dengan beribadah. Itu sesungguhnya azab yang nyata. Jangan kalian bersyukur di saat hidup enak, nyaman untuk pandangan konteks keduniaan. Jangan kita merasa Tuhan itu nggak ada azabnya, padahal kita dalam menempuh azab yang nyata. Kita dijauhkan dari kebenaran, kita dijauhkan dari menghadap mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi azab itu tidak selalu berbentuk kesulitan di mata dunia, tidak selalu sulit mencari nafkah, tidak selalu sakit. Azab itu bisa jadi berupa kemudahan, kenikmatan di dunia, sehingga kita lalai untuk beribadah, sehingga kita lalai untuk tafakur, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah azab yang nyata di dunia dan nanti ganjarannya di akhirat. Nah, jadi kalau kita bertanya dalam diri kita sendiri, kok saya nggak beribadah, nyatanya hidup saya aman-aman saja, padahal itulah azab yang nyata. Allah dan para malaikatnya tidak menghiraukan kita. Allah dan para malaikat tidak memperdulikan kita lagi, karena kita sudah dianggap lepas dari pengawasan mereka, karena mereka sudah menentukan tempat orang yang seperti ini di neraka kekal selamanya. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati berpikir dan mengambil sikap, juga bikin konten di TikTok juga lain-lainnya.